pelanggaran itu dapat saja disebut dosa ketika bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi bagi mereka yang ingin keluar atau bebas dari ikatan dosa, tentunya harus punya kesadaran yang sungguh untuk berefleksi terhadap dirinya dengan tujuan memurnikan hidup, membersihkan hidup. Memurnikan hidup artinya bebas dari dosa atau kesalahan. Memurnikan hidup artinya menyesali dan mengakui dosa serta meminta pengampunan dari Allah. Tema sepekan kita dalam minggu ini untuk menghantar kita menjalani kehidupan yang kita terima, yaitu hidup yang murni, mengakui dosa dan diampuni. Jadi tema ini menarik, serta tema ini memberikan penegasan kepada kita bahwa hidup yang harus kita jalani harus mengalami pemurnian. Hidup yang kita jalani mestilah hidup yang benar-benar dimurnikan, dibebaskan dari dosa atau kesalahan dan pelanggaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, sebab kalau orang mau mengaku dosanya dengan kesungguhan kepada Tuhan, maka ia menikmati pengampunan. Kita akan menikmati hidup yang berbeda dari hidup yang kita jalani selama ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, bacaan kita pagi ini pun menyaksikan bagaimana Daud sebagai raja, ia mau berdoa dan mengaku dosanya. Ia mau mengungkapkan seluruh harapannya. Dan ini merupakan pengajaran bagi kita dan nasihat bagi kita. Ini merupakan perintah iman bagi kita. Karena itu mari kita belajar dari Daud. Bahwa Daud punya pengalaman hidup. Dia punya pengalaman hidup sendiri. Atau tahu bahwa Daud seorang raja yang luar biasa. Tapi sebagai seorang raja yang hebat, yang kaya, yang pandai, yang gagah perkasa, dia tak luput dari salah. Dia juga tak luput dari seluruh perilaku hidup yang tidak benar. Dia melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran Daud itu luar biasa Bapak Ibu. Daud berdosa kepada Tuhan. Dia pun dosa apa? Dosa yang paling besar ia lakukan adalah mengambil istri Uria, Batseba. Dan dosa daripada Daud ini ia menyampaikannya kepada Nathan. Daud sing menyangkal, Daud sing sambunyi, orang bilang Daud sing sambunyi, dia pun dosa yang dia bikin ngakang.
Tapi Daud melakukan pengakuan yang jujur, pengakuan yang keluar dari hatinya yang jujur, terangkat kepada Tuhan. Dia bilang dia pun dosa dan jujur. Dia terbuka mengakui kepada Tuhan apa yang ia lakukan. Dosanya itu ia akui akang. Dia bilang for Nathan, beta pun dosa. Dia mengakui akan Nathan itu adalah nabi. Sebagai orang utusan Allah, dia bilang for Nathan. Dan dia ungkapkan semua yang ada, yang dia sudah lakukan, pelanggaran-pelanggaran. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, Daud dalam pengalaman dia bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Daud tidak melakukan itu. Dia menyatakan dalam pengakuan yang tulus, jujur kepada Tuhan. Sebab pada waktu dia belum mengaku, dia merasa seperti siang malam hidupnya tertekan berat, ada beban berat yang luar biasa yang belum keluar. Dia bilang, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Karena dia simpang, dia pun dosa. Tapi ketika dia melepaskan seluruh dosanya, dia beritahukan kepada Tuhan. Dia menyampaikan kesalahannya kepada Tuhan. Dia bilang, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Luar biasa Bapak Ibu. Ada pengalaman nih. Ada orang sakit paling banyak. Orang sakit, dia sakit berulang-ulang kali, masih sembunyi. Ya, ketika berdoa, ya, datang di majelis jemaat, minta didoakan. Tapi masih ada sembunyi lagi, belum bebas, aduh belum lagi. Tapi dinyatakan atau dibicarakan, masih ada lagi kesing, sembunyi apa? Ketika ia menyampaikan, oh iyo beta lupa ada satu lagi, didoakan, dibebaskanlah dia dari segala penderitaan sakitnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, sebenarnya Tuhan tahu ketong pun dosa, tapi ketong juga mesti mengungkapkannya. Bilang akang, jangan sembunyi akang. Bilang per Tuhan sungguh-sungguh, bilang per Tuhan jujur-jujur, maka dia memberikan pengampunan. Daud bikin itu. Jadi ini pelajaran, ini juga nasihat kepada kita. Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, sebab orang-orang yang mengaku dosanya akan berbahagia, itu disampaikan. Yaitu kalau ketong sih ada simpang sesuatu, ketong akan lega tuh Bapak Ibu. Betul sih? Betul. Ketong berbahagia, ketong merasa lega sekali. Dan ini peringatan dan pengajaran bagi kita. Pemazmur dia menyadari keberdiaman dirinya dan kelambatannya untuk datang kepada Allah itu membuat dia sangat menderita untuk melepaskan dia punya beban. Dia bilang sama dia, ada pikul beban barate di dia pun pundak. Dia sentenang
betul, pengalaman itu juga ada perbedaan dengan Bapak Ibu toh. Kalau ketong bikin sesuatu yang keliru, ketong juga takui, betul? Ayo tuh ini. Tapi ketika ketong bilang akan, ketong bawa akan semua dengan tenang, kita punya batin tenang, kita punya semuanya senang. Ketong juga yang rasa ada sesuatu yang beban di pundaknya. Daud bilang dia mengeluh sampai sumsum kering, tulang-tulang lesu, dia punya kekuatan merosot. Jadi Bapak Ibu, kok ketong simpan beban dosa, atau jadi orang seperti orang yang seng berdaya, atau hidup itu lesu, hayo we, biasa orang Ambon begitu toh, kayak ada apa, helahai. Bapak Ibu tahu helahai? Itu, atau helahai, barang kenapa? Iyo, belum bilang kyo, masih sembunyi. Ya, kalau ada sembunyi dari bini atau ada sembunyi dari laki, bilang akan mulai hari ini jujur. Saya ada beban di ketumpung pundak. Pemazmur begitu jujur menceritakan penderitaannya, begitu mengungkapkan dosa yang disembunyikannya, dan dia mengungkapkannya. Pemazmur tidak berdiam diri, dia mengakui dosanya. Dia bilang, "For Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku kuakui." Dan dia percaya ketika dia mengakui itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Bapak Ibu, saya ada satu orang pun yang Tuhan tolak kalau dia mau datang dan jujur mengaku dosanya. Saya nggak ada. Tuhan bilang, "Mari, beta terima, datang kepadaku. Mari, beban beratmu lepaskanlah. Kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu janjinya. Kenapa kita takut untuk mengungkapkan dosa dan kesalahan kita? Kenapa kita mau menyembunyikan semua kekeliruan kita, apalagi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Ia siap untuk menandatangan, menerima pengakuan kita dan memberi pengampunan kepada orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya, menuturkan dosanya secara jujur dan terbuka. Tadi ketumpung nats pembimbing dari Amsal pasal 28 itu luar biasa, dibilang kepada kita. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu janji loh. Tuhan yang pernah berlente, dia janji, dia menepati janjinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, bahwa pengalaman yang dialami oleh pemazmur itu mesti menjadi bahan pengajaran bagi setiap orang beriman. Kalau ada dalam perjalanan hidup ini kita melakukan pelanggaran, relasi kita dengan Tuhan itu terputus, mari atau mengakui semua kepada Tuhan. Maka pemazmur dia bilang, waktu banjir besar terjadi pun itu tidak akan melandanya. Waktu badai besar datang, maka Tuhan menjadi penolong baginya, sebab dia datang dengan jujur for Tuhan. Dia punya masalah, dia punya pergumulan hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau ketumpu masalah ada, ketumpu punya problem hidup ada, ketumpu penderitaan ada, jangan ketumpu segan-segan datang orang tua untuk siap. Bilang akan orang tua, ketumpu beban itu, ketumpu pergumulan itu, datang orang tua.
dan kita akan melihat, serta kita pun akan memuji Tuhan seperti pemazmur, bahwa kesesakan, banjir besar, malapetaka, dia ingat akan karya Tuhan itu. Spontan pemazmur memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena perlindungannya. Maka apa yang kita alami pun spontan kita akan memuji Tuhan, mengakui kebesarannya, dan kita bilang, Tuhan, Engkau punya perlindungan luar biasa. Saya nggak ada orang yang saya punya beban hidup, semua punya, betul Bapak Ibu? Karena itu beban itu jangan itu pikul sendiri, bilang akan orang tua. Bagai akan orang tua. Pada waktu kapan? Pada waktu kita ada menutup pintu dan kita berlutut, kita menyembah Dia, kita membawanya kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kejujuran. Dia menjawab dan menjadi perlindungan kita satu-satunya. Mungkin hari ini belum, tapi waktunya tepat bagi kita. Waktu kita beda, tapi waktu Tuhan tepat bagi kita. Pemazmur bersorak-sorak bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Hari ini dia sama. Tuhan itu sama hari ini, hari kemarin, besok dan selamanya. Dia adalah Tuhan penyelamat kita, penolong kita. Dia adalah pengampun segala kesalahan kita, dan Dia menada kita. Sampai masa tua pun, masa putih rambutmu pun, aku tetap sama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bahwa ketika kita tunduk dan berserah, ini pengajaran pemazmur menyerahkan semuanya. Dan Tuhan bilang per pemazmur, aku akan mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, dan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dengar dengar baik Bapak Ibu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang hendak kau tempuh. Jadi Dia akan menunjukkan jalan yang akan kita tempuh, meskipun beban-beban hidup banyak. Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita, menjalaninya, melintasinya, dan kita akan melampaui dengan bebas. Karena itu Tuhan bilang, hei, jangan sama dengan kuda begal tuh. Jangan sama dengan kuda begal atau bagal yang tidak berakal. Kalau mau dikendalikan mesti pakai tali les. Ya, kuda tuh kan, kalau kuda begal, kuda atau bagal itu, dia tidak bisa dikendalikan, dia lari. Tapi kita bukan kuda, kita adalah manusia yang bisa dikendalikan, yang bisa diarahkan, yang memberi diri untuk diarahkan oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Maka Tuhan luruskan jalan kita. Karena itu mari kita jadi orang bijak, karena kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Jangan ketong keras hati, jangan ketong keras tengkuk. Kalau ketong punya banyak sekali yang ketong buat yang saya berkenan kepada Tuhan, bebaskan akang, jangan keras hati, jangan tahan. Ya, orang tatua bilang, tahan apa? Tahan tong. Ketong pegang yang ketong puntong itu, sen selamat begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus, Tuhan ingin kita datang kepadanya. Dia terima kita dan Ia akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Karena itu mari, bahwa apa yang kita alami, Tuhan siap. Dia mengenal kita, Dia mengenal nama kita.
Percaya kepadanya, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Coba kita baca Mazmur 9 ayat 11. Dia mengenal kita. Percayalah kepadanya, sebab dia tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu pemazmur mengungkapkan pujiannya dan sekaligus mengundang kepada jemaat pada waktu itu dan mengundang kita semua. Semua orang benar, semua orang yang jujur untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sebab pemazmur bilang, semua yang dia terima itu dapat dia syukuri sendiri, atau dia mengungkapkan sorak-sorai sendiri. Semua orang harus bersyukur, semua orang harus bersorak-sorai. Dia mengundang kita. Nah, ketong hadir pada saat ini mesti bersorak, bersuka cita. Juga mau bilang kepada Tuhan, kepada kita, bahwa Ia akan menyambut kita. Bersorak-soraklah kepadanya dan bawalah seluruh beban hidup kita kepadanya, dosa-dosa kita kepadanya. Tuhan Yesus pun pernah berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan daku, sebab dirhamku yang hilang itu sudah kutemukan. Tuhan Yesus anange kalau ada satu orang saya yang datang dari orang berdosa itu untuk menjadi orang-orang yang benar dan jujur. Dia cari, dia dapat. Dia sehingga tinggal orang yang berdosa itu berkembang dalam dosanya. Tidak. Bapak Ibu ingat domba yang tersesat? Cerita domba yang tersesat? Untuk Elia sengaja untuk dicari yang satu hilang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita, perintah iman yang disampaikan kepada kita pagi ini dalam contoh pemazmur bagi hidup kita, hidup yang murni yang harus diteladani oleh kita daripadanya. Dan itu harus dilakukan secara kontinu, berulang-ulang kali, terus menerus. Seng hari ini sah, tapi terus menerus. Karena itu, mari Bapak Ibu, biarlah dalam seluruh pengalaman-pengalaman hidup kita yang ada, kita melangkah dengan pasti. Murnikanlah hidup kita di hadapan Tuhan dengan jujur. Maka Dia siap menada kita. Selamat masuk minggu baru. Tuhan menolong ketong dalam keluarga dan rumah tangga untuk hidup murni dan benar jujur di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita masuk dalam satu seketika.